Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kami akan membahas materi desain dan pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Dr. Ine Mariane MSI. Video ini dipresentasikan oleh Ratsya Alifah Fauziah, Astri Amelia Husin, dan Marcel Perdana Putra. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu melihat sebuah organisasi berjalan rapi, terstruktur, dan mampu mencapai tujuannya dengan baik? Atau justru sebaliknya, penuh kebingungan dan miskomunikasi? Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh desain organisasi dan pengembangan organisasi. Melalui video ini, kita akan membahas pengertian, jenis, serta tujuan dari desain organisasi dan pengembangan organisasi secara singkat dan mudah dipahami. Desain organisasi adalah proses mengatur bagaimana sebuah organisasi disusun dan dijalankan. Desain organisasi mencakup beberapa hal penting. Pertama, pembagian tugas, yaitu menentukan siapa mengerjakan apa sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing, sehingga pekerjaan tidak saling tumpang tindih. Kedua, tanggung jawab. Setiap anggota memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang jelas atas tugas yang diberikan, sehingga hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, struktur organisasi, yaitu pengaturan susunan jabatan atau posisi dalam organisasi, mulai dari pimpinan hingga anggota, agar alur kerja menjadi jelas dan teratur. Keempat, hubungan pelaporan, yaitu penjelasan mengenai kepada siapa seseorang harus melapor dan menerima arahan, sehingga koordinasi dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Tujuan dari desain organisasi adalah agar kegiatan organisasi berjalan lebih tertata, kerjasama antar anggota menjadi jelas, serta kinerja organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Desain organisasi tradisional merupakan bentuk pengorganisasian yang bersifat formal, kaku, dan memiliki hierarki yang jelas. Artinya, alur perintah dan tanggung jawab disusun dari atas ke bawah, sehingga setiap anggota mengetahui posisi dan perannya masing-masing. Ciri-ciri desain organisasi tradisional antara lain memiliki struktur organisasi yang jelas dan bertingkat, pembagian wewenang yang tegas, serta pengambilan keputusan yang biasanya terpusat pada pimpinan. Desain ini cocok diterapkan pada organisasi yang stabil dan terstruktur. Jenis pertama dari desain organisasi tradisional adalah simple structure. Desain ini dipimpin oleh satu pimpinan utama dengan jumlah anggota yang sedikit, dan biasanya digunakan pada organisasi kecil atau usaha yang masih sederhana. Jenis kedua adalah functional structure. Pada desain ini, organisasi dibagi berdasarkan fungsi kerja, seperti sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan operasional. Model ini memudahkan spesialisasi tugas. Jenis ketiga adalah divisional structure. Pembagian organisasi dilakukan berdasarkan produk, layanan, atau wilayah tertentu, sehingga setiap divisi memiliki fokus dan tanggung jawab masing-masing. Desain organisasi tradisional umumnya diterapkan pada organisasi besar atau formal, seperti rumah sakit, perusahaan, dan instansi pemerintah yang membutuhkan aturan jelas serta sistem kerja yang rapi. Desain organisasi kontemporer merupakan bentuk pengorganisasian yang bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis. Ciri-ciri desain organisasi kontemporer antara lain struktur yang tidak kaku, kerja sama tim yang lebih diutamakan, komunikasi yang terbuka dan dua arah, serta pengambilan keputusan yang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jenis pertama adalah team-based organization. Dalam desain ini, pekerjaan diselesaikan melalui kerja tim, bukan hanya berdasarkan jabatan, sehingga setiap anggota saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Jenis kedua adalah matrix organization. Karyawan memiliki dua jalur pelaporan, yaitu kepada manajer fungsional dan manajer proyek. Desain ini cocok untuk organisasi yang menjalankan banyak proyek secara bersamaan. Jenis ketiga adalah project organization. Struktur organisasi dibentuk berdasarkan proyek tertentu. Setelah proyek selesai, tim dapat dibubarkan atau dialihkan ke proyek lain. Jenis keempat adalah learning organization. Organisasi ini mendorong pembelajaran berkelanjutan, inovasi, serta pengembangan kemampuan anggota agar organisasi terus berkembang. Desain organisasi kontemporer umumnya diterapkan pada organisasi yang bergerak di lingkungan dinamis, seperti perusahaan teknologi,
startup, industri kreatif, serta organisasi yang sering menghadapi perubahan. Selanjutnya, pengembangan organisasi merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh agar menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pengembangan organisasi melibatkan seluruh bagian organisasi, didukung oleh manajemen puncak, bersifat jangka panjang, serta berfokus pada kerja tim dan pembelajaran. Tujuan pengembangan organisasi antara lain meningkatkan kerjasama dan kepercayaan, mendorong komunikasi yang terbuka, meningkatkan semangat dan kepuasan kerja, serta membantu pemecahan masalah secara bersama-sama. Sebagai kesimpulan, desain organisasi berperan dalam mengatur struktur dan pembagian kerja, sedangkan pengembangan organisasi membantu organisasi untuk terus berkembang dan beradaptasi. Keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Terima kasih telah menyimak video ini.